tujuan dilaksanakan KKI dan apa sih Bu visi yang ingin dicapai dari penyelenggaraan acara KKI? Ya, betul Mbak Glenis, ini sudah yang ke-8 kalinya dan terus berkembang, terus semakin besar dan juga semakin populer di masyarakat dan ditunggu-tunggu. Apa sih visinya? Yang pertama, kita ini menyelenggarakan KKI ini sebagai puncak selebrasi pengembangan UMKM yang kita lakukan bersama stakeholders lainnya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Jadi kita kan sudah melakukan berbagai pembinaan nih oleh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Mulai dari capacity building ya, kemudian sampai fasilitasi berbagai akses. Nah, akhirnya menghasilkan UMKM yang keren-keren dengan kualitas produk yang premium. Nah, inilah yang kemudian kita selebrasikan. Jadi ini menjadi ajang resepsi untuk menunjukkan UMKM hasil binaan tersebut. Di samping itu, ini juga adalah dalam rangka mendorong pencapaian kebudayaan UMKM yang sudah go digital, sudah go ekspor, ya, jadi pemain global, juga sudah mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitasnya, sehingga UMKM tersebut naik kelas. Dan KKI ini juga menjadi sarana kita untuk memperkenalkan tren baru atau untuk saling berbagi dengan informasi-informasi terkini untuk mengembangkan UMKM, baik dari kementerian, lembaga, dari BI, dari rekan-rekan regulator maupun dari asosiasi industri dan sesama UMKM. Jadi kita buat ini menjadi ajang untuk kolaborasi UMKM yang udah maju, mengajarkan UMKM yang masih kurang pemahamannya untuk saling sharing knowledge dan sharing experience. Nah, itulah kurang lebih 3 hal ini yang menjadi visi KKI. Jadi luar biasa sekali acara ini mempertemukan begitu banyak pelaku UMKM untuk bisa lebih mengembangkan tadi disinggung go internasional, maksimal dalam ekspor dan juga mampu bersaing bersama dengan negara-negara lain. Nah, Bu, kebijakan apa sih Bu yang diambil oleh Bank Indonesia untuk bisa mendorong UMKM Indonesia ini naik kelas, go global? Bagaimana kerjasama dengan instansi lainnya? Ya, tentu saja ya kalau mengembangkan UMKM ini kan bukan menjadi kewenangannya Bank Indonesia sepenuhnya. Nah, ini kita tentu saja berkolaborasi, bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya, terutama kita ini dalam rangka mendukung juga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia saja. Jadi menjadi bagian dari suatu gerakan nasional yang diinisiasi oleh pemerintah. Nah, selain sinergi ini, kita juga mempunyai suatu strategi sendiri nih dalam mengembangkan UMKM. Pertama, kita melakukan pengelompokan atau membentuk suatu korporatisasi. Jadi kita nggak membangun atau nggak membina UMKM satu persatu, tapi kita membentuk kelompok. Misalnya kalau kelompok pengrajin ya bisa dalam bentuk koperasi. Nanti kalau petani namanya Gapoktan, kelompok tani. Karena dengan berkelompok mereka menjadi semakin semangat ya, ada teman untuk saling berbagi. Nah, strategi yang kedua kemudian kita fasilitasi untuk capacity building. Mulai dari hulu sampai ke hilir ya, mulai dari kita meningkatkan produksinya supaya kualitasnya semakin meningkatkan juga kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan untuk akses pasar, dan kita hubungkan juga bahkan dengan pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Dan strategi yang ketiga tentunya dengan banyaknya permintaan, dia butuh dong untuk meningkatkan kapasitinya, meningkatkan kapasitas produksi, butuh modal, dan itulah kita hubungkan dengan akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan ini tentu saja tidak bisa serta-merta, ayo kita suruh bank membiayai UMKM gitu ya Mbak, harus dari dua sisi. UMKM-nya juga kita tingkatkan kapasitas pengelolaan keuangannya. Dan di sisi lain, kemudian kita perkenalkan ke bank yang memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Itu kita katakan namanya business matching, akses pembiayaan. Nah, itu juga ada di KKI. Kita pertemukan mereka dan kemudian kita selebrasikan mengenai pencapaian dari realisasi pembiayaan ini.
seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti membantu dari hulu hingga hilir, hingga akhirnya UMKM ini bisa mandiri untuk Mandiri, bersaing betul. di tengah Mm. pasar, bahkan tidak hanya di pasar nasional, tapi juga di pasar dunia. Nah, ini juga karya kreatif Indonesia 2022 lalu, ini disorot juga oleh Wapres Maruf Amin yang menyampaikan agar terus diselaraskan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, ini implementasinya seperti apa nih, Bu? Ya betul. Jadi tahun lalu Bapak Wapres ketika membuka memesankan bahwa ini harus menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan memang sejatinya selalu kegiatan KKI ini menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia karena memang sejalan visinya, yaitu mendorong kecintaan, kebanggaan akan produk buatan dalam negeri. Nah, implementasinya seperti apa? Di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, kita ada 46 kantor perwakilan, jadi di semua ibu kota provinsi dan di beberapa ibu kota kabupaten atau kota, ini semua melakukan pembinaan UMKM yang kemudian dialurkan, diselaraskan untuk menyambut gerakan Bangga Buatan Indonesia di daerahnya. Nah, apa saja yang dilakukan? Mulai dari kurasi, jadi UMKM-nya dikurasi, mana yang kita bagi-bagi kelompoknya ya. Ada yang mungkin tahap awal, masih tahap coba-coba. Kemudian ada yang sudah tahapnya sudah lebih advance, sudah mulai memproduksi tapi dengan jumlah terbatas. Ada yang sudah memproduksi untuk kebutuhan lokal. Ada yang sudah lebih tinggi lagi untuk kebutuhan provinsi, nasional, dan kemudian internasional. Nah, dengan pengelompokan itu kemudian kita fasilitasi berbagai kapasitasnya. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan, naik kelaskan mereka. Nah, itu sejalan dengan kegiatan-kegiatan di dalam Gernas BBI ini. Salah satunya, GBBI ini targetnya ya Mbak, itu adalah 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2024. Ya, jadi 30 juta UMKM masuk ke ranah digital. Masuk melalui e-commerce atau conversational commerce ya, jadi kayak lewat IG, Facebook. Nah, itu kita dorong mereka dengan melakukan peningkatan kapasitas digitalnya dari si UMKM. Kita lakukan pelatihan, kemudian kita pantau bekerja sama dengan asosiasi e-commerce supaya mereka stay dan kemudian meningkatkan kinerjanya. Sehingga itu sejalan dan mencapai target dari GBBI juga. Dan bahkan salah satunya gerakan Bangga Buatan Indonesia bulan Juli ini, di mana hostnya itu adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Bank Indonesia secara totalitas mendukung GBBI di Kalimantan Tengah ini, bahkan Bapak Gubernur BI sendiri ikut hadir ke Palangkaraya untuk melakukan seremoni harvesting dari GBBI ini. Harvesting ini adalah si UMKM yang sudah dikurasi, sudah diberikan pelatihan tadi, naik kelas, kemudian kita jadikan mereka menjadi UMKM champion untuk menarik dari UMKM lain di wilayahnya. Itu adalah salah satu bentuk konkret bagaimana kita mendukung KKI ini mendukung GBBI itu. Demikian, Mbak. Tahun ini Kalimantan Tengah yang menjadi highlight utama. Kita akan juga ngobrol-ngobrol lagi nih Bu, terkait dengan tema apa yang diusung untuk KKI ke-8 pada tahun ini, dan bagaimana sih kalau nanti ada UMKM yang ingin join, apakah ini bisa bergabung untuk periode berikutnya. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas.